Yang saya tanyakan, kira-kira kalau memang dengan menggunakan teori Notonegoro yang tadi disebutkan, presiden yang akan datang kira-kira wataknya seperti apa, bila mana perlu namanya siapa yang akan menjadi presiden di masa mendatang? Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi pendapat pribadi gitu. Kalau nanti akan muncul Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat pecinta channel Jejak Leluhur, dalam kesempatan kali ini saya bertemu dengan orang tua yang bernama Mas Yanto. Perlu Anda ketahui teman-teman bahwa Mas Yanto ini adalah seorang pakar politik, termasuk pengamat politik, juga keahliannya di dalam bidang spiritual dan menggeluti di bidang sejarah. Walaupun memang belum dikenal oleh masyarakat secara umum, tetapi kalau ada pembesar ataupun siapa yang bertemu dengan Mas Yanto ini, banyak sekali orang yang bisa terinspirasi oleh ide-ide daripada beliau. Dan sesuai dengan keahliannya, saya akan bertanya kepada Mas Yanto tentang seputar politik di saat sekarang ini, yang mana berita yang tren di waktu ini sudah ada isu tentang pemilihan presiden yang walaupun memang entah 4 atau 3 tahun lagi ke depan Oleh karena itu teman-teman, saya bertanya kepada Mas Yanto, kira-kira presiden yang akan menduduki kedudukannya di Indonesia di generasi yang akan datang ini, kira-kira tipenya orang yang bagaimana? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam agama saya. Selanjutnya saya manusia yang berbangsa, maka saya pun akan mengucapkan salam bangsa saya, yaitu salam kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, kalau menurut ramalan Jangka Jayabaya itu kan ada kalimat Notonegoro. Nah, Notonegoro, ya. Sekarang presiden yang sekarang ini masih termasuk jadi belum mencapai go. Nah, kalau memang nanti akan berganti go, pasti itu melalui goro-goro. Goro-goro itu apa artinya? Apa itu goro-goro? Yaitu Cino podo lunga, wong Jawa tinggal separo, londo tinggal sajodo, agomo bali marang agomone dhewe-dhewe. Artinya orang agama itu otomatis memimpin umat. Nah, terus Cino podo lunga artinya apa? Negara kita ini sekarang ini dikuasai ekonominya itu oleh Cina. Nah, nanti itu tidak, londo tinggal sejodo itu sudah lewat. Karena tinggal duta besar sekarang. Nah, yang belum itu wong Jawa tinggal separuh. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang kategori korupsi itu mau mikir
atau mau pensiun. Jadi separuh orang Jawa itu separuhnya sudah tidak ada, berarti orang-orang yang berwatak korupsi dan yang tidak baik di pemerintahan, begitu ya. Betul. Jadi yang dinamakan di situ wong Jawa Tengah Saparo itu ya taruhlah gitu. DPR itu 500 orang ya, 500 orang. Nah itu nanti separuh itu yang tidak jujur itu minggir. Akan minggir dengan akan minggir sendirinya, nanti tidak akan terpilih lagi. Tidak akan terpilih. Gitu. Karena apa? Ya itu tadi karena tidak jujur itu. Nah yang terpilih nanti adalah yang jujur. Yang jujur termasuk presiden pun. Termasuk presiden, termasuk semua. Ya yang saya tanyakan. Kira-kira kalau memang dengan menggunakan teori Notonegoro yang tadi disebutkan, ya, presiden yang akan datang kira-kira wataknya seperti apa, ya, bila mana perlu namanya siapa yang akan menjadi presiden di masa mendatang? Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi gitu. Kalau nanti akan muncul bisa diprediksi di antara orang-orang politikus yang berada di atas sekarang yang kategori inisial Go itu siapa kira-kira? Kalau saya lihat itu yang inisial Go itu kan Ganjar ya. Ganjar Pranowo. Nah itu akan kenanya apa? Karena seorang pemimpin minimal itu pernah berorganisasi. Kedua pernah memimpin. Yeah. Nah, terus keduanya mimpin keluarganya bagus. Sebab keluarga dengan Indonesia itu sama. Nah, itu ya. Sama. Negara kecil ya. Kalau keluarga itu adalah keluarga kecil, kalau negara itu keluarga besar. Keluarga besar. Itu, maka itu sama. Nah, apabila sudah bisa menata keluarga, ya. Itu ada poin. Dapat poin. Gitu. Nah, pernah ikut organisasi itu poin. Nah, itu pernah memimpin satu RT atau RW itu poin lagi gitu. Itu value lah istilahnya itu ya. Nah. Jadi seseorang yang akan menjadi pemimpin itu bisa disimpulkan baik dari mulai tingkat desa, kemudian jadi ketua dewan, jadi bupati, termasuk jadi gubernur, tetap harus ada fase yang dilalui, yaitu aktif di dalam bidang organisasi. Ya, betul. Apapun bentuknya. Ya. Selain itu, apalagi ada syarat lain untuk bisa menjadi pemimpin? Kalau tidak? Syarat yang lain ada banyak, syaratnya banyak. Yang pertama itu kalau manusia ingin jadi pemimpin itu harus bisa menanamkan kepada dirinya sendiri dulu bahwa aku mau memimpin. Sebelum mau memimpin dan siap memimpin. Nah iya. Ya. Gitu. Jadi aku mau memimpin, tapi sebelum aku memimpin, maka aku harus memimpin dulu. Contoh, di dalam tubuh manusia itu ada banyak kekuatan, ya. Nah, diantaranya ini, maaf, gitu. Diantaranya, gitu. Seorang pemimpin harus ingat sejarah. Indonesia itu ada sejarah yang luar biasa, yang dunia takut, yaitu yang dinamakan pasukan Siliwangi atau Siliwangi gitu. Nah itu seorang pemimpin itu harus punya watak itu, harus punya watak Siliwangi. Bukan Prabu Siliwangi, bukan. Oh ya, Siliwangi. Bisa diartikan Siliwangi apa? Siliwangi artinya itu sili itu benar. Nah wangi itu, maka sili wangi. Kalau sili ya wangi gitu. Ya. Nah sili itu benar gitu. Nah wangi itu jelas, benar itu pasti wangi. Jelek pun wangi, tapi wanginya wangi beda kan, kurang baik gitu. Nah itu satu. Nah tapi sebelum ke sini wangi itu harus melalui fase. Ada 3 fase, yaitu pertama harus saling asah. Bagaimana caranya saling asah? Aku yang jadi pemimpin harus bergaul dengan pemimpin yang lebih tinggi. Contoh, aku yang jadi gubernur, kita harus bergaul dengan gubernur minimal. Kita jadi bupati, otomatis bisa ketemu gubernur. Yang kedua, kita harus silih asih. Nah, asih itu kepada pohon.
Ya. Yang ketiga yaitu silih asuh, itu asuh kepada hewan. Oh, jadi seseorang yang akan menjadi pemimpin itu bukan hanya dipilih oleh manusia yang hidup kalau begitu? Tidak. Jadi tadi itu termasuk para leluhur juga memilih, binatang memilih, kemudian pohon-pohonan juga memilih. memilih. Itu yang dinamakan alam semesta. Jadi tidak cukup hanya dengan pintar otaknya ya? Wah, enggak. Saya kira orang yang menjadi pemimpin itu karena memang sudah punya gelar doktor, profesor, ya. Kemudian segala pemahaman tentang dunia politik juga segala keilmuan ada di sini, bukan ya? Tidak. Itu kalau saya tidak itu. Yang jelas kalau seorang pemimpin ya yang ngerti. Yang mengerti. Jadi kalau orang ngerti itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau orang pintar bisa menterin dan bisa dipinterin. Gitu. Maka orang mengerti itu tidak akan ada musuhnya. Ya, jadi proses mengerti itu kan mungkin dengan pendidikan, dengan pengalaman, dengan rasa pedih juga telah dialami ya. Tentu saja harus dialami dengan fase-fase seperti itu ya. Ya tadi yang kalau orang ingin ngerti. Tetapi begini, mohon maaf ya saya memotong. Terkadang memang ada orang yang sudah ada kategori dukungan dari leluhur, dari binatang, kemudian dari pepohonan, gitu, apalagi dukungan dari manusia yang hidup sehingga terjadilah pemimpin. Ya. Tetapi kenapa di akhir-akhir kepemimpinan, ya, ini bukan hanya sejarah Indonesia, di seluruh dunia pun banyak sekali pemimpin yang ternyata di akhir hayatnya itu kurang baik kategorinya. Ya. Jadi bisa terbongkar tentang kesalahannya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut analisa saya, orang-orang yang seperti itu terlalu ambisinya, gitu, atau idealisnya. Oh, walaupun memang sudah ada dukungan dari alam, kalau pribadinya kurang baik tetap Jadi istilahnya akan jatuh ya. Seolah-olah melebihi alam. Gitu. Semua yang berlebihan itu kan kurang baik. Semua, gitu ya. Jadi contohlah sekarang Bung Karno, gitu ya. Bung Karno karena dia tuh idealis sekali, itu ingin mempersatukan 3 komponen. Nasakom itu ya. Nasakom, nasionalis, dan komunis. Nah, saking menggebu-gebunya maka dia tuh terpeleset lah, istilahnya gitu. Itu Karena terlalu idealis. Ya, kalau demikian, ini saya akan membicarakan tentang presiden yang akan datang, ya. Itu kan teorinya tadi bisa diprediksi enggak ya? Bisa diramalkan. Selain daripada namaku itu sosok tubuhnya bagaimana kira-kira? Kalau saya, pengamatan saya selama ini ada 2 huruf. Ya. Nah, kalau yang G, gitu ya, ini kalau yang saya lihat itu memang bentuknya masih seperti Bung Karno, masih seperti. Gitu. Masih seperti Bung Karno. Jadi masih seperti Bung Karno, tidak seperti ya tidak gendut gitu ya. Gitu. Ini kan namanya juga meramal. Jadi kita memprediksi, ya. Bukan berarti mendahului kehendak Allah, ya, kehendak Tuhan, tapi kita hanya memprediksi dan diharapkan bahwa prediksi yang kita ucapkan sekarang ini jadi doa yang baik untuk ke depan. Tapi saya mau bertanya, apakah negeri kita akan lebih baik dari sekarang atau memang akan semakin berkurang ini? Wah, kalau pertanyaan ini baik sekali. Yang saya lihat negara Indonesia itu semakin kesini itu semakin baik. Akan semakin baik. Ya. Malah kalau tidak salah nih, gitu ya, Indonesia itu ya kitaran tahun 2030 aja, 30-an itu udah bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Jadi nanti masyarakat Indonesia itu sudah bisa, pengangguran itu sudah bisa dikasih makan gitu. Oh, amin. Yeah. Jadi ibaratnya udah dikasih gaji lah, gitu. Udah dikasih gaji itu sekitar tahun 30-an gitu. Malah bisa-bisa ya mungkin sebelum 30 gitu. Itu yang saya lihat, Indonesia akan menjadi
sorotan dunia, gitu ya. Jadi barometer. Oh, barometer. Itu barometer dunia. Jadi semua dunia itu ngiblatnya itu ke sini, yaitu ke Pancasila. Itu karena apa? Karena Indonesia merdeka itu hanya satu-satunya negara yang merdeka dengan undang-undangnya, dengan falsafahnya, dengan ideologinya. Yaitu Pancasila itu hanya satu, hanya Indonesia. Maka nanti Indonesia akan memimpin dunia. Ingat di dalam semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, satu bangsa Indonesia. Itulah yang akan terjadi. Jadi sebagaimana yang diucapkan dalam Sumpah Pemuda itu akan terlaksana. Ya. Gitu. Ya, teman-teman, rupanya pembicaraan saya dengan Mas Yanto pada kesempatan kali ini sudah bisa disimpulkan bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin itu ternyata dukungannya bukan hanya dari faktor manusia, ya, tetapi faktor alam juga leluhur yang telah lalu juga itu sama bisa mendukung kemenangan seseorang yang akan menjadi pemimpin termasuk presiden. Betul. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita berdoa, ya, semoga presiden yang akan datang di negeri kita adalah lebih baik daripada presiden yang sekarang. Tentang nama atau postur daripada tubuh yang telah diprediksi oleh Mas Yanto, mudah-mudahan saja terlaksana dengan isinya bisa memimpin rakyat, bisa memimpin negara dan memimpin bangsa. Jadi dua ya yang kita pimpin. Ya. Rupanya teman-teman sekalian, pesan terakhir di sesi ini saya persilakan kepada Mas Yanto untuk berpesan kepada rakyat Indonesia termasuk seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Silakan. Terima kasih. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya sebagai masyarakat biasa yang sedang belajar tentang dunia spiritual, saya menekankan kepada saudara-saudara 3 hal. Yang pertama, jangan bohong. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga adalah jangan dendam atau jangan sombong. Itulah yang akan terpakai oleh alam yang akan datang. Untuk itu watak sebagai generasi muda itu ke dalam. Nah, keluar bikinlah value. Apa itu value? Kejujuran itu value. Bisa ngojek itu value, bisa tani itu value, bisa dagang, bisa ini, ciptakan, yaitu keahliannya kerjakan dengan senang hati. Dan maaf, coba supaya kamu akan tersenyum di hari kelak, maka kamu bangun tidur, kamu berusaha tersenyum. Filosofi yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Saya mau pantun nih. Boleh. Pantun gitu. Kekasih, kesepian, sekian, terima kasih. Oh iya, sudah saya dengarkan. Ya, sama-sama ya. Teman-teman, rupanya pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya dari tim Jejak Leluhur mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.